hari ini juga kita akan mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, yaitu kepengurunan dan kesebangunan. Nah, sebelum kita masuk gitu ya ke pembelajarannya, kita juga harus tahu gitu kalau misalnya kita belajar kepengurunan dan kesebangunan itu untuk mengetahui gitu bagaimana ukuran asli dari suatu benda dengan digambar ataupun pada suatu peta gitu, misalnya di contoh kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin kita lanjut saja. Di sini Ibu bakal menampilkan suatu gambar ya di Nah, kalian bisa lihat dari sini ada hal semuanya. Nah, pernahkah kalian memikirkan hal berikut? Nah, coba di sini ada dua segitiga, ya segitiga bawah itu ada segitiga, itu segitiga yang kedua di atasnya, jadi kayak menumpuk gitu ya segitiganya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang kedua segitiga tersebut? Kalau misalnya dua segitiga menumpuk berarti sama. Oke, itu yang ke satu. Nah, pernah nggak kalian melihat bayangan diri kalian sendiri, baik waktu pagi, siang ataupun sore? Pernah kalian lihat bayangan diri kalian sendiri? Nah, apakah bayangan tubuh kalian itu lebih panjang atau lebih pendek? Itu kan supaya tergantung waktu. Kalau pagi hari kelihatannya itu panjang dan arahnya itu ke sebelah kanan misal. Sedangkan kalau siang hari terasa lebih pendek bayangannya itu kayak gitu ya. Nah, menurut kalian nih, apakah bentuk bayangan tubuh itu selalu sama dengan bentuk tubuh aslinya? Tidak. Beda ya. Nah, mengapa? Ada yang bisa menebak dulu nih? Kenapa sih? Kalau menurut saya tergantung dari posisi matahari. Oke, kalau menurut ini berarti tergantung posisi matahari. Yang lain ada yang berpendapat bisa menebak apa aja boleh? Posisi orang. Posisi orang. Oke, boleh ya. Tadi ada menurut Kenny tergantung matahari, dan karena posisi orangnya. Oke, kita next dulu ke yang ketiga. Nah, di sini ada keramik ya. Kamu pernah nggak melihat dua ubin lantai yang memiliki bentuk dan ukuran sama? Di sini sama-sama kan? Ya. Apa yang menyebabkan kedua ubin tersebut terlihat sama persis? Iya, benar, karena ukurannya sama. Nah, next. Lalu ada juga, misal ketika kalian dipoto nih, misal dilihat di sebuah handphone atau dicetak fotonya. Nah, apakah jika seseorang dipoto dari jarak jauh lalu fotonya diperbesar, apakah hasil foto dengan wujud asli teman kalian itu memiliki bentuk yang sama atau jadi berbeda bentuknya? Sama. Bagaimana cara memastikan bahwa bentuk itu benar-benar sama? Dilihat misal secara detail, boleh ya. Dan bisa menebak lagi. Ini masih menebak bebas. Membandingkan dengan wujud aslinya. Oke, boleh ya. Itu merupakan pertanyaan tematiknya buat kalian gitu. Nah, selamat belajar. Kita akan mulai. Di sini Ibu akan membagikan kalian jadi dua kelompok besar gitu. Ada yang mempelajari fokus materinya itu kepengurunan, ada yang mempelajari fokus materinya itu kesebangunan. Tapi bukan berarti kelompok ya, tapi kita secara individu. Mereka setiap orang berbeda gitu. Di sini aku membagikan bahannya dan juga LKPD-nya. Jadi yang di jalan depan adalah pengurunan dan yang depan itu kesebangunan. Identitasnya terlebih dahulu, lalu kalian bisa baca di sana ada alat dan bahan, ada materi pengerjaan, alat dan bahan. Lalu bisa kalian mulai ke yang pertama.
di situ kalian bisa nih di yang problem statement kalian bisa menebak dugaan kalian apa aja, bebas. Dugaan kalian awas aja, bebas kalian mau menebak apa aja, karena apa? Nah, untuk yang kedua itu kan ada yang ketiga, maaf, di situ kita harus data collecting, kita harus mengumpulkan data. Nah, di sini kita bakal keluar kelas dulu buat mengamati di lingkungan luar kelas apa aja yang termasuk benda yang memiliki ukuran sama atau berbeda. Nah, boleh kita keluar kelas dulu yuk. Suatu benda yang kalian gambar? Sudah digambarnya? Sudah. Oke, nah di sini kalian bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Di situ kalian tadi mengukur gak? Misal kamu gambar apa tadi? Jendela. Kamu ukur gak berapa panjang dari jendelanya? Sudah ya? Nah di sini kalian bisa tulis informasi yang ditemukan. Berapa panjang dari jendelanya? Berapa tinggi dari jendelanya? Semua juga ikuti ya informasi yang akan didapat tadi menggunakan pengukuran.
Udah, yang keempat ada prosesi. Dan selanjutnya verifikasi ya. Verifikasi kalian bisa mencetak checklist ya atau tidak dari pertanyaan tersebut. Yang nomor 5. Nah, bandingkan hasil data yang diperoleh dengan orang lain. Oke, nanti kita diskusikan ya bareng-bareng. Di verifikasi ini kita diskusikan dengan teman-teman yang satu fokus materinya. Di fokus materi yang kemungkinan dulu. Nia dulu deh. Nah, kalau Nia hasilnya itu ukuran dan bentuknya sama atau tidak? Sama. Oke, untuk Kenny? Ya, sama. Sama semua ya. Untuk Brenda? Sama juga. Oke, jadi untuk kekomplemenan itu berarti kesimpulannya apa? Memiliki ukuran yang sama. Tapi udah dapat kesimpulan ya kalau kekomplemenan itu memiliki bentuk dan ukurannya sama. Sekarang untuk fokus materi yang sedang yang di dalam kedua dari kita dulu, kita apa hasilnya? Ya atau tidak? Tidak. Untuk salsa? Tidak. Kalau dibilang sama? Tidak. Tidak. Oke, berarti kesimpulannya untuk sedang apa? Dapat ditarik kesimpulan ya. Nah, kalian bisa tulis kesimpulannya itu di bagian nomor 6 ya. Generalization. Tarik kesimpulan, kalian bisa tulis di situ ya. Mulai dari jajaran yang depan, simpulkan yang kemudian yang belakang, simpulkan yang sebangunan.
Gampang? Aku membaca. Oke, nah dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu dari pengertian penguruenan, apa yang kita dapat dari konsep penguruenan? Boleh? Semuanya tertanam bareng. Jadi penguruenan adalah dua bangun yang memiliki bentuk yang sama. Kalau misalnya misal bangunan adalah konsep dua bangun yang memiliki bentuk yang sama. Oke, berarti udah paham ya. Nah, di sini kita akan lanjut kalian untuk mengerjakan soal latihan individu juga ya. Di sini bisa kalian kerjakan. Ini ada pilihan dan juga Ryan, singkat saja ya.
kita akan mempelajari mengenai penerapan dari keperawatan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa untuk mengukur tinggi dari suatu yang juga bisa lalu mengukur jarak, misal jika ada dikira-kira gitu ya. Terus bisa juga mengukur skala peta dan lain sebagainya sebagai seorang arsitek, fotografer dan lain-lain. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini mencukupkan sekian. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.